Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama Sang Waro. Oke guys, jadi gini guys, saya mau berbicara ini videonya nggak ngebor atau gimana, nggak ya. Saya cuman mau menjelaskan. Jadi gini guys, kemarin itu ada beberapa yang komentar kan, Mas gimana caranya ngambil minyak bumi, atau kalau untuk pengeboran air Mas gimana caranya untuk menghindari air tayau atau air asin yang di kedalaman 40 atau 30 meter. Jadi mungkin niat dia itu mau ngambil air sumber, cuman atasnya itu air asin, mungkin seperti itu maksud Mas itu tadi ya. Cuman ya sulit juga sih mau menjelaskan kalau pas ngebor itu, karena nggak mungkin sekali adegan langsung dari awal sampai akhir, kayaknya terlalu panjang videonya. Jadi gini aja lah, tak kasih apa ya, gambaran lah. Kita pakai oret-oretan buku ya kan, nanti cara ngesingnya bagaimana kita pakai oret-oretan buku aja, yang simple lah, yang kira-kira mudah dipelajari. Cuman harusnya kalau memang kawan-kawan lama mungkin yang udah sering nonton video di channel ini mungkin harusnya paham. Cuman ya mungkin barusan datang ke channel ini ya kan, barusan lihat videonya 1 atau 2 biji, lantas dia bertanya, ya nggak apa-apa sih, wajar. Nanti tak kasih tahu caranya lah. Kita lanjut aja ke buku, kita bikin animasi pakai pulpen aja lah, karena banyak bener ini komentar yang seperti itu. Hampir setiap hari ada yang komentar seperti itu. Mau dibalesin juga nggak habis-habis komentar. Ya udahlah, tak kasih gambarannya pakai pulpen aja ya. Nah, kita kembali ke sini aja lah, kita pakai gambar animasi pakai pulpen ini, pena-pena ya kan, karena yang paling mudah seperti inilah. Kalau memang mau bikin apa namanya, kalau mau bikin video dari ngebor sampai akhir ya susah juga ya guys. Ini kita kasih gambaran seperti ini aja lah, mudah-mudahan berguna ya kan, untuk menjawab kawan-kawan komentar yang ini. Jadi guys, ini misalkan kita ngebor nih, nah ya kan, ini kita ngebor, ini lubang borannya ya kan, ini lubang boran, ini lubang boran ya kan, ini casingnya. Ketika kita ngebor, kita misalkan gendalanya itu atasnya air asin atau air tayau ya kan, atau air bau lah bahasanya kalau orang bilang kan. Misalkan air asin atau air tayau ini di kedalaman dari permukaan sampai ke 30 meter misalkan gitu kan. Nah, nyampe 30 meter. Terus dibor terus ya kan, dibor terus. Nah, ini misalkan finishnya di 70 lah misalkan ya, 70 meter. Nah, setelah di 70 meter ini, sampean mau ngambil yang benar-benar pasir ya kan, pasir ini kan kalau pasir 80% kadar air ya kan, atau sumber air begitu kan. Gimana caranya mau ngambil air yang ini tapi ini nggak kena? Nah, caranya seperti ini guys. Ngebor aja terus nyampe 70 meter, sedangkan ini air asin ini di 30 meter. Oke, kita pasang di casingnya ini, kita pasang safety. Nah, begini. Nah, safety. Jadi safety ini ya kan, nah ini casing nyampe sini, ini dari atas safety sini ini rapat. Ini casing rapat, jangan ada yang berlubang. Bahkan kalau memang dia pakai lasan, 1 jarum pun nggak boleh bolong, agar bertujuan air ini tidak masuk ke casing. Nah, tapi ini setelah safety ini ya kan. Nah, setelah safety ini casingnya bolong-bolong. Nah, bolong lah ya, kita lubangin pakai boran bisa, pakai kawat las bisa, dan macam-macam lah sesuai selera ya kan. Kalau kami sih biasanya ya
pakai kawat las bisa, pakai boran bor itu bisa kan, sesuai selera lah begitu kira-kira. Nah setelah itu kita pasang ini. Nah kan udah sering tak kasih tahu itu kan cara masang pengaman untuk kalau minyak itu untuk pembatas air sama minyak begitu. Cuman kalau untuk pengeboran air yaitu tadi untuk pembatas air asin dan air pasir seperti itu, kita pasang ini, kita pasang safety. Terus cara membuatnya safety bagaimana, nanti tak kasih videonya. Kita lihat video yang berikut ini. Nah setelah itu pembuatan safety kan kita pasang seperti itu tuh. Tapi setelah safety ini ingat, dari sini kalau memang dia pakai paralon ya harus rapet, jangan ada yang bolong ini. Begitupun sebaliknya kalau memang mau pakai casing besi, jangan sampai jangan sampai bolong lasnya, segede jarum pun jangan sampai bolong, harus rapat berrapat begitu ya kan. Sama aja kalau ngebor minyak, sama aja. Ini casing, ini lubang boran, ini casing ya kan. Bahkan banyak juga yang bertanya, Mas gimana kalau ngebor minyak gini. Emangnya nggak pernah ketemu sumber air? Ya sering ketemu, wajib ketemu, namanya sumber air itu ketemu. Cuman kalau untuk ngebor minyak nih kan, kita ngebor misalkan kedalaman 300 atau 500. Nah nggak usah muluk-muluk lah, kita ambil 200 meter aja, nggak usah muluk-muluk yang dalamnya kan. Ini sumber air, ini pasir, ini napal, ini batu. Nah di sini sinyal minyaknya di sini. Ya udah, sinyal minyak di sini kita bor terus nyampe ketemu sinyal kecil, stop. Begitu kira-kira, sampai ketemu sinyal kecil, stop. Udah. Ini pasir ini kan harus dihindarin nih. Ya sama aja, kasusnya sama aja kayak ini. Kita pasang casing ya kan. Kita pasang casing. Nah di sini safety-nya sama kayak ini, kayak karung-karung ini ya kan? Nah setelah itu ini bolong-bolong casingnya. Nah casing bolong-bolong. Setelah ini ngelasnya ya udah rapet semua ke sini. Bahkan sampai ada yang kurang yakin itu kan dilakban. Begitu ngelas disiram air, dilakban ya. Walaupun lasanya nggak bolong, tapi biar tambah yakin dilakban ya, ini rapet sini. Jadi yang keambil ya ini minyaknya ini. Begitu, sama kayak air seperti itu. Ini air asin, pasir ya kan. Kita mau ngambil sumber air pasir ini yang benar-benar dari sumber, ya sama aja kita pasang pengaman ini. Terus kalau ada yang ngomong kemarin itu ya sempat debat juga sih, cuman males ya namanya debat ya. Kalau pakai karung kayak gitu Mas, wah itu cuman berapa hari aja gitu. Karena ini kan untuk permanen, untuk perumahan harus selamanya. Ya Allah,
Kalau namanya dikasih pengaman seperti ini mas, jangankan untuk air, orang untuk minyak aja yang tahunan mampu deh itu, apalagi untuk air. Karena apa logikanya, kalau kita udah dikasih ini udah sekitar 1-2 minggu, udah ini padat semua di sini, nggak bakal sekalipun ini rusak udah matinya di sini. Ini udah nggak berguna, ini udah mati ke sini. Jadi ya otomatis bagus pasirnya seperti itu caranya itu. Nah ini safety-nya kan tadi udah kasih videonya kan, safety-nya seperti itu. Oke, itu saja ya kan. Karena kemarin banyak yang bertanya, maaf kalau komentarnya nggak tak balesin ya, karena bingung juga sih balesinnya, nggak habis-habis, banyak banget. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Dari channelnya siapa yang kemarin itu yang nanya, kurang paham juga sih, banyak yang jelas yang bertanya itu. Nah jadi seperti itulah. Oke, mudah-mudahan membantu. Nah ini tangannya kuli itu seperti ini guys. Ini habis tuh nyampe kena api lah semua. Nah, nyari sarung tangan nggak ada. Nah ini ngelas, ngebor apa semua di sinilah ngelas, ngangkutin pipa. Inilah tangan kuli seperti ini guys. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini dan tutorialnya bermanfaat. Mari kita bahas dunia pengeboran melalui channel Sang Waro. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.